Haleluya. Kita siapkan hati kita. Shalom semua untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini. Dan puji Tuhan, sebentar kita akan mulai ibadah. Kita akan bawa hati kita akan fokus untuk menyembah Tuhan. Dan dalam tahun ini kita akan belajar bersama-sama membangun iman kita, hidup kita dengan integritas. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Ayo kita mulai ibadah kita. Haleluya. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati.
Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian juga yang ada di rumah bahkan di tempat ini. Bagaimana kabarnya semuanya, luar biasa? Mana suaranya sekali lagi katakan luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Boleh saya ajak kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Nah, saya percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus sanggup mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah gelombang kehidupan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Percayalah bahwa Dia, Tuhan Yesus, sanggup untuk mengatasi segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan.
tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Katakan kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ayo kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sebab itu Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menjadi kemenangan dalam hidup kita. Kita yang percaya bersama serukan haleluya. Yesus Tuhan. Oh. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sekali lagi mari nyatakan, ya pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, sembah Dia. Baik setiap kita yang ada di rumah, di tempat ini, bahkan dimanapun kita berada, ayo angkat suaramu, sembah Dia.
dalam segala situasi dan keadaanmu. Percayalah bahwa Dia Yesus satu-satunya penolong yang setia, penolong yang ajaib. Selama-lamanya. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan di hadapannya. Nyata di tengah badai. Sebab Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita dan pengharapan. Tuhan saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenangan bagiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti menyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Oh, tepuk tangan bagi Dia, Allah sumber kemenangan, kekuatan bagi yang percaya. Oh, haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami yang beribadah di tempat ini dan di rumah-rumah Tuhan, bersehati, sepikir Tuhan, untuk berdoa ke hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersepakat, bersehati, bersepikir Tuhan, kami mau memakai otoritas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Pagi hari ini kami ikat, kami patahkan setiap pemerintah-pemerintah, setiap penguasa-penguasa, setiap penghulu-penghulu yang gelap di dunia ini, setiap roh-roh jahat di udara. Kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di langit Tanah Abang, yang ada di langit Jakarta, yang ada di langit Indonesia, kami ikat, kami patahkan kuasanya dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari Tuhan, kami juga mematahkan, menghancurkan setiap kuasa LGBT, setiap intoleransi, setiap anarkis,
Setiap paham-paham yang menentang akan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari Tuhan, kami saat ini sepakat sepikir, kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus, damai bagi bangsa kami Indonesia, sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia bersatu melawan setiap tindakan apapun bentuknya yang menentang Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa biar Tuhan Indonesia bersatu melawan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan buat jawaban doamu, vaksin yang telah tersedia Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau turut bekerja sama di dalam pelaksanaan vaksin ini yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Karena itu Indonesia sehat, Indonesia sembuh di dalam nama Yesus. Indonesia bangkit daripada krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan anugerah-Mu, kemurahan-Mu bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, seluruh kabinet menteri yang ada Tuhan, turunkan kekuatan bagi mereka Tuhan. Turunkan anugerah kemurahan, hati yang bijaksana Tuhan, roh yang takut akan Engkau menghinggapi mereka semua dan mengasihi bangsa ini Tuhan. Demikian juga Tuhan buat seluruh pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan lurah, RW, RT Tuhan, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote Tuhan, seluruh bangsa kami Tuhan, pemimpinnya takut akan Engkau. Kau karuniakan kebijakan dalam hati mereka untuk membawa bangsa kami keluar dari segala kesulitan Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara kami Tuhan, boleh tegak berdiri oleh karena Engkau bermurah hati bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, mulai gembala sidang kami Pak Niko Nyoto Raharjo beserta Ibu, beserta seluruh wakil yang ada, beserta seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan buat pemimpin rohani kami CK4, Pak Weliar Kauntu beserta Ibu, seluruh staf pengembalaan yang ada, bahkan seluruh gembala-gembala cabang yang ada Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah setia, yang sudah taat Tuhan, karuniakan kepada kehidupannya, keluarga mereka Tuhan, damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam hidupnya Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru Kau berikan setiap pagi Tuhan. Kiranya kekuatan, kesehatan selalu Kau berikan yang terbaik setiap hari Tuhan. Khusus gembala sidang kami Tuhan Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, Engkau pakai untuk menuai benua-benua yang ada di seluruh dunia Tuhan. Biar bangsa-bangsa berduyun-duyun oleh karena pelayanannya Tuhan, datang kepadamu, menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari Tuhan secara khusus kami berdoa buat gembala kami GBI Tanah Abang, Bapak Pendeta Iskia Mintarjo beserta Ibu Herlina beserta kedua anaknya Yehuda Sirapin dan keluarga besar mereka juga Tuhan. Juga kami dah lupa Tuhan, kami berdoa buat wakilnya Tuhan Pak Freddy beserta Ibu dengan keempat anaknya dan seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang kami sebutkan Tuhan, kami percaya hamba-Mu Engkau yang memakai, hamba-Mu Engkau yang memanggil, dan kami percaya hamba-Mu akan bertahan sampai pada kesudahannya Tuhan. Senantiasa kekuatan setiap hari Engkau berikan, senantiasa Engkau teguhkan setiap hari imannya. Dan apapun yang diperbuat oleh hamba-Mu ini Tuhan, Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan barisan kemenangan menjadi barisan depannya setiap hari, berkemenangan di dalam nama Yesus. Dan senantiasa barisan kemuliaan menyertai sepanjang hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat pagi hari ini juga Tuhan kami bersehati sepakat sepikir Tuhan, bagi generasi ini ya Tuhan, bagi anak-anak kami Tuhan, bagi next generasi Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan, Engkau membakar dengan api Roh Kudus-Nya Tuhan, biarlah mereka menyala-nyala melayani Engkau Tuhan, bakar dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan visi dalam hidupnya, berikan misi dalam hidupnya, bahwa kemuliaan Tuhan adalah satu-satu pilihannya untuk dia hidup di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak cucu kami Tuhan.
Engkau memakainya lebih lagi Tuhan. Engkau mengurapinya lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pastor Dani Tuhan. Engkau yang mengurapi lidah bibirnya Tuhan. Engkau yang berbicara langsung lewat lidah bibirnya Tuhan. Dan biarlah ibadah pagi hari ini penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Penuh dengan lawatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Mari bekerja maksimal lagi Tuhan dalam ibadah pagi hari ini dan siang hari ini Tuhan. Bila setiap yang beribadah pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buta dicelikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mati rohaninya bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah ini. Kami dedikasikan dari awal pertengahan akhir hanya di dalam nama Yesus untuk kemuliaan-Mu. Dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian dengan semangat. Haleluya. Adakah Tuhan kita mengulur-ulur waktu dalam memberikan pertolongan? Jawabannya tentu tidak. Amin. Sebab itu percayalah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena itu kasih tahu kiri kanan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Umat Tuhan, angkat suaramu, tinggikan Dia. Ayo tepuk tangan bersama dengan saya. Yesus, haleluya. Come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau batin, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau batin, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, oh. Ayo bersorak bersama-sama, katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, janganlah kita takut dan khawatir, sebab Dia sanggup. Ayo menari bagi Tuhan. Oh, oh. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Ayo sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, oh, oh, Dia kuat, Dia berkuasa. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Musik memuji Tuhan. Ayo tepuk tangan bagi Dia. Allah yang sanggup, Allah yang ajaib, yang mampu menolong setiap kita. Oh, oh. Yesus Kau dahsyat. Ayo angkat dua tangan kita di hadapannya. Sekarang nyanyikan. Boleh tepuk tangan di atas kepala.
telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Oh Yesus Tuhan, ini kami umat-Mu bersorak bagi Dia. Tepuk tangan yang keras, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Yang masih mau tepuk tangannya lebih keras lagi. Haleluya. Katakan wuh. Sebab Dia Tuhan yang menjadi perlindungan, sebab Tuhan yang menjadi perisai kita. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Yeah! Yang tidak ragu mengikut Tuhan, sukan. Ayo sama-sama. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Oh, Kau meneguhkan langkahku. Yesus Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku takkan ku ragu mengikuti-Mu. Musik memuji Tuhan. Sebab itu kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi benteng dan perisai dalam kehidupan orang percaya. Karena itu jangan ragu, Yesus Kaulah satu-satunya yang ada. Ayo sama-sama angkat dua tangan kita. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Yesus, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak menentu, namun kami tahu hanya Engkaulah Yesus Tuhan. Kami berseru karena Engkaulah yang memiliki segalanya. Bahkan firman-Mu berkata
bahwa di dalam Engkau adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu biar pagi ini kami menggantungkan iman dan harapan kami hanya kepada Kristus Yesus. Sebab tidak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, sebab itu kami yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Sebab burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ayo sama-sama nyanyikan pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku. Percayalah Dia Allah yang sanggup menolong hidup kita. Bahkan Dia mampu menjaga kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi mari nyatakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Dia Allah yang memelihara hidup kita. Dia Allah yang baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kaulah benteng, Oh, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Oh, bala-bala-bala-bala, terima kasih. Sungguh pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Bahwasannya kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Di minggu yang ketiga bulan Januari tahun 2021, kami tahu berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pengurapan Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Dan biarlah sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu kebenaran. Kami tahu firman-Mu sanggup mengubah seluruh kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi seluruh jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Untuk kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Puji Tuhan, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara GBI Tanah Abang, juga yang ada di rumah-rumah melalui Zoom. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita ada di minggu yang ketiga di tahun 2021. Kita masih bisa beribadah, kita masih kuat, kita masih sehat. Saya percaya ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, di awal-awal tahun biasanya saya teringat dengan satu kata Ebenezer. Ya. Ebenezer itu artinya batu pertolongan. Di mana ketika bangsa Israel melawan Filistin, Tuhan menolong bangsa Israel dengan kemenangan yang luar biasa.
Lalu Nabi Samuel menamai tempat itu Ebenezer. Dan Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong. Saya percaya sampai di sini juga Tuhan menolong hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin saudara. Bahkan firman Tuhan berkata kita akan terus dibawa naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Dunia boleh berubah, kehidupan boleh berubah, situasi ibadah boleh berubah-berubah. Dulu saya kalau khotbah nggak pernah pakai face shield saudara. Sekarang pakai. Ya. Keluar rumah pakai masker. Berubah, kehidupan berubah. Tetapi ada satu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Yang adalah ya dan amin. Katakan amin saudara. Ya. Sering dikasih oleh Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Saya mau kita sama-sama perkatakan juga yang ada di rumah-rumah. Tahun 2021. Kurang keras saudara. Tahun 2021. Tahun integritas. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan ingin agar kita memiliki integritas yang lebih baik. Ya, Tuhan ingin agar kita memiliki karakter yang lebih baik. Kenapa? Sebab waktu kita punya integritas yang lebih baik, waktu kita punya karakter yang lebih baik, maka yang pertama hidup kita dikenan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, apa itu integritas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu yang pertama mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, hati, pikiran, perkataan, perbuatan sama. Nah itu integritas saudara. Dia utuh. Ya. Integritas adalah karakter yang disukai oleh Tuhan. Ada 2 ayat emas ya di tahun 2021 ini mengenai integritas. Ini ada Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Nah, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah-rumah. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersih tangan, murni hati, ini integritas saudara. Orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, boleh berdiri di tempatnya yang kudus, dia adalah orang yang bersih tangannya, bersih perbuatannya, dan murni hatinya. Ya, di dalam, di luar, baik. Ayat 5 dikatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa menangkap sesuatu ketika kita punya perbuatan yang baik, hati yang murni Bapak Ibu Saudara, kita punya integritas yang lebih baik, maka kita akan hidup diberkati oleh Tuhan. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, ini yang mau menjadi topik pembahasan firman Tuhan siang hari ini. Bagaimana agar kita memiliki integritas atau karakter yang lebih baik? Ya, tentu kita semua mau menjadi lebih baik. Hari ini kita akan melihat ya, tulisan daripada seorang yang namanya Rasul Paulus. Soalnya dikasih Tuhan, Rasul Paulus adalah rasul yang punya integritas. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 17, saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Ya, luar biasa. Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Ya, banyak orang di gereja bilangnya jangan lihat yang lain, lihat mah Tuhan aja. Kalau enggak kecewa, ya. Kalau enggak nanti kita jadi batu sandungan. Tapi Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Garis bawahi kata teladan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus adalah orang yang punya integritas. Rasul Paulus hidup sama
seperti Yesus hidup. Yesus hidup, Bapak Ibu Saudara, dia melayani, dia mengajar dengan memberikan teladan. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kerendahan hati. Tuhan Yesus berkata, kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu melakukan hal ini, maka kamu pun wajib melakukan hal itu kepada saudara-saudaramu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia merendahkan diri, dia membungkuk, dia basuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan yang baik. Begitu juga Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan teladan. Nah, teladan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, Saudara. Kalau kita mau bagus, kita mau jago dalam melakukan firman Tuhan, kita mau ingin punya integritas yang lebih baik, kita harus melihat teladan. Tentu teladan yang pertama Tuhan Yesus. Tapi kita harus bisa lihat teladan yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Percuma kalau saya mengajar, mari kita berbuat baik, mari kita mengampuni, tapi saya tidak memberi teladan. Saya benci orang di luar, saya jahat sama orang. Maka pengajaran yang saya lakukan itu tidak berdampak apa-apa, Saudara. Tapi kalau orang diberikan teladan, maka dia akan melihat dan dia akan mengikuti teladan yang baik. Saya berikan contoh, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya punya anak yang perempuan namanya Gianna Edeline. Usianya 9 tahun sekarang. Ya. Kalau 2-3 tahun yang lalu saya ajar anak saya, Gianna, coba buat segitiga sama kaki. Caranya bagaimana, Pak? Caranya kamu ambil pensil, lalu kamu taruh pensil itu di satu titik di bawah, lalu kamu tarik ke atas, lalu kamu turunin lagi ke bawah, lalu kamu tarik lagi ke titik yang awal, itu namanya segitiga. Gimana, Pak? Bingung dia, Saudara. Tapi beda kalau saya berikan teladan, contoh. Saya ajar, lalu saya berikan teladan. Saya berikan contoh. Gianna, bikin segitiga sama sisi atau sama kaki. Caranya begini. Seret, seret, seret. Saya ajar dengan saya beri contoh, saya berikan teladan. Sekali lagi ya Gianna. Seret, seret, seret. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, ketika yang ketiga dia bisa nggak bikin, Saudara? Bisa. Kenapa? Karena dia lihat. Diajar dan dikasih lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu teladan. Dan Rasul Paulus, dia telah memberikan teladan. Ikutilah teladanku. Sama seperti aku telah hidup mengikuti teladan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang keempat. Bagaimana agar kita memiliki integritas yang lebih baik? Kita mau belajar dari Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sebentar ya. Filipi pasal yang kelima, ayat 1 sampai 4, judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang pertama, sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana agar kita memiliki integritas atau karakter yang lebih baik di tahun 2021. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hiduplah di dalam kasih. Ya, hidup di dalam kasih. Gambarannya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita memiliki integritas atau karakter yang lebih baik. Yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Gambarannya seperti Kristus mengasihi dan mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Wah, luar biasa ya. Gambarannya harus seperti Kristus. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan semuanya buat kita. Dan Alkitab berkata ini jadi satu korban yang harum bagi Tuhan, saudara. Hidup di dalam kasih, tentu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita harus hidup mengasihi Allah yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup mengasihi sesama. Sesama yang kelihatan siapa, saudara? Ya tentu suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara. Ya. Kita harus mengasihi sesama. Terutama ya itu tadi, suami, istri, anak-anak, orang tua. Kalau suami atau istri atau anak-anak setiap hari ketemu, saudara. Tapi bagaimana dengan orang tua? Berapa lama kita ketemu dengan orang tua kalau kita yang masih punya orang tua? Bersyukur kalau orang tua kita masih hidup, saudara. Sering-seringlah kunjungi mereka. Sering-seringlah bawa makanan yang enak-enak buat mereka. Yang mau katakan amin, saudara. Ya. Sering-sering bawa cien, bawa duit, kasih ke mereka, saudara. Mungkin ada orang-orang tua yang, aduh saya mah gak mau anak susah, gak usah. Orang tua bilang gak usah, bukan karena dia punya banyak uang. Karena umurnya udah 70, sudah gak kerja, ya duit dari mana, saudara. Tapi dia bilangnya tetap gak usah, saya ada udah buat kamu aja, buat keluarga kamu. Tapi kita harus memberi kepada orang tua kita, katakan amin, saudara. Kalau di sini ada orang-orang tua yang kaya raya, yang memang gak butuh lagi uang anak, sudah cukup. Tapi saya mau bilang kalau anak mau kasih, ambil, saudara. Amin, saudara. Kita mengajar anak-anak untuk bisa mengasihi orang tua, saling berbagi. Nah tapi saya mau banyak bicara mengenai mengasihi Tuhan, saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan itu artinya kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Dalam doa, pujian, penyembahan, baca firman. Itu artinya kita mengasihi Tuhan. Saudara. Intim, dekat. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka kita mendengar suaranya. Karena kita dekat dengan Tuhan. Nah gembala sidang kita Pak Niko berkata di tahun 2021, garis bawahi kata ini. Tahun 2021 kita harus mendengar suara Tuhan. Maka kalau tidak kita akan kesulitan untuk menjalani tahun 2021. Kita harus dengar suaranya. Bagaimana cara kita mendengar? Ya itu intim, saudara. Intim. Kita bisa kenal suara Tuhan. Saudara. Ya, saya dengan istri ya tentu intim, saudara. Bangun tidur tadi ketemu berdua lagi. Gitu kan? Mau pergi, yang nganter sampai depan istri saya, berdua lagi. Saudara. Ntar pulang nih, saudara, ketemu sampai rumah, pasti yang pertama saya temui siapa, saudara? Istri lagi, saudara. Mau tidur dia lagi, bangun tidur dia lagi, intim, saudara. Ya. Kalau mata saya ditutup, Bapak Ibu Saudara, lalu ada banyak perempuan panggil nama saya satu-satu. Dani, nama saya Dani, saudara. Lalu yang kedua, Dani. Yang ketiga, Dani. Mata saya ditutup. Tapi giliran istri saya yang panggil, Dani, stop. Saya tahu, ini pasti istri saya. Kenapa saudara saya bisa tahu suaranya? Karena intim. Ya. Jangan sampai Bapak Saudara ketika dipanggil kita nggak tahu. Ketika orang lain yang panggil, nah ini suara istri saya, wah bahaya saudara ya. Apalagi kalau telepon. Nah sekarang saya lagi bawa HP saya dan bawa HP istri saya. Ya. Nanti kalau dia telepon pakai nomor yang lain saudara, ke saya, jangan sampai saya bilang gini, halo dengan siapa ya ini, maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Nah repot saudara. Dia telepon saya pasti tahu saudara. Dia mau pakai nomor siapa saya pasti tahu. Ya mungkin pertama kita bingung nih siapa nih, tapi ketika dia ngomong kita langsung tahu. Ya intim. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Intim kepada Allah artinya juga kita mempersembahkan tubuh kita
itu sebagai persembahan yang hidup. Ya, mengasihi Tuhan artinya kita mempersembahkan tubuh kita. Mengasihi Tuhan itu artinya kita juga memberi persembahan atau harta yang terbaik kepada Tuhan. Ya, saya ingat waktu saya pertama kali mendapatkan kasih mula-mula, wah luar biasa, saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah merasakan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang kehilangan kasih mula-mula, saya berdoa, biarlah kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Kenapa? Sebab kasih yang mula-mula itu powerful banget. Kasih kepada Allah, luar biasa. Setiap hari saya maunya ibadah, saudara. Hari Minggu saya ibadah bisa 3 kali. Ibadah jam 8 saya ikut. Setelah jam 8 selesai, lanjut ibadah kedua jam 10. Saya ikut lagi, saudara. Semangat. Lalu jam 12 pulang, jam 5 sore ada ibadah lagi di JHCC pada waktu itu. Saya ikut lagi, saudara, ibadah. 1 minggu bisa 3 kali ibadah. Hari Senin ada ibadah dewasa muda, saya ikut. Hari Selasa ada ibadah doa syafaat, saya ikut. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu, saya ikut lagi, saudara. Hari Kamis ada ibadah kesembuhan ilahi, saya ikut. Jumat ada FA, ya sekarang namanya KUL, saya ikut lagi, saudara. Sabtu ada ibadah youth, anak-anak muda, ikut lagi. Maunya deket sama Tuhan, kasih yang mula-mula itu luar biasa. Ya. Kalau ketemu orang, ketemu teman, ketemu saudara, maunya bicaranya tentang Tuhan, cerita tentang Tuhan. Itu namanya kasih yang mula-mula. Kalau ada uang, maunya memberi kepada Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya melayani full time sepenuh waktu itu mulai tahun 99. Ya. Barengan dengan worship leader yang tadi, itu dengan Daniel. Itu pelayanan yang cukup lama. Ya. Saya melayani, gak ada yang gaji saya, saudara. Ya. Uang waktu itu bisa dibilang cukup sulit. Tiba-tiba tahun 2000, ya, itu keluar uang kertas 100 ribuan yang dari plastik, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat ada uang kertas dari plastik, itu pasti keluaran tahun 2000. Sebab saya pada waktu itu, saya ingat betul, saya ingin memberi kepada Tuhan yang terbaik. Ada uang kertas dari plastik bagus, saya mau kumpulin uang. Saya dapatkan uang itu, lalu saya berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih kepada Allah, itu artinya kita memelihara kasih yang mula-mula. Kasih kepada Allah itu juga artinya kita memberikan persembahan uang kita yang terbaik kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya mau bilang hari-hari ini tidak mudah. Bisa dibilang hari-hari yang sulit. Orang yang kerja banyak yang di PHK. Orang yang usaha banyak yang turun usahanya, saudara. Tapi saya mau bilang untuk memberi kepada Tuhan, kita harus tetap memberikan yang terbaik. Yang mau katakan amin, saudara. Waktu kita beri yang terbaik, maka kita akan menerima yang terbaik pula. Saya akan berikan contoh. Suatu ketika ada kakak adik diberikan masing-masing 2 karung kentang, saudara. Kakaknya diberikan 2 karung kentang, adiknya diberikan 2 karung kentang. Lalu kakaknya mulai buka karung kentang itu. Dia pilih yang bagus dan dia pilih yang kurang baik. Lalu yang baik, yang bagus sama kakaknya dimakan. Yang kurang baik ditanam di ladangnya. Begitu pula adiknya, saudara. Adiknya dapat 2 karung kentang. Dia buka. Dia pisahin yang baik dan yang tidak baik. Yang baik sama adiknya ditanam. Beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya yang baik dimakan, saudara. Ini yang baik ditanam. Yang kurang baik dimakan sama adiknya. Nah, ketika musim menuai, ternyata Bapak Ibu Saudara, adiknya menerima tuaian yang terbaik karena benihnya baik. Kakaknya dia menerima yang kurang baik. Saya mau bilang kalau kita menabur yang baik, yang terbaik, maka kita juga akan mendapat hasil yang terbaik pula. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Amsal 3 ayat 9-10, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
Saudara. Sebentar ya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, mengasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan, itu juga artinya kita mau memberikan yang terbaik. Gembala sidang kita mengajarkan untuk kita memberikan persembahan sulung, saudara. Ya, persembahan buah sulung. Tetapi saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan dengan hati yang sukacita. Amin, saudara. Kalau kita merasa 10% ini adalah sulung saya, berikanlah 10% itu dengan hati yang sukacita. Saya percaya Tuhan akan menerima dan memberkati persembahan kita. Amin. Kalau kita rasa, aduh 10% mah biasa, saya mau berikan lebih lagi. 20% silakan saudara. 50% silakan. 100% silakan. Tetapi dengan kerelaan hati. Jangan dengan paksaan. Sebab Allah itu senang ketika kita memberi dengan sukacita. Amin. Tapi berikanlah yang terbaik di awal tahun 2021 ini. Nah, yang terakhir saya tidak perpanjang. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Efesus pasal 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Bagaimana agar kita memiliki integritas karakter yang lebih baik? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jaga perkataan kita. Ya, yang pertama, hidup dalam kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Yang kedua, jaga perkataan. Ya. Perkataan kotor, kosong, yang sembrono, itu tidak diucapkan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia memakan buahnya. Hidup mati dikuasai lidah, saudara. Bukan hanya miskin kaya, bukan hanya berhasil tidak berhasil, tetapi sampai hidup dan mati saja itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perkataan kita harus ucapkan perkataan yang baik. Kita ada di tahun P, Aleps. Ya, menurut penanggalan Yahudi. P berbicara mengenai mulut. Alep berbicara mengenai yang pertama atau yang terutama. Yaitu Tuhan atau firman Tuhan. Jadi mulut kita harus mengucapkan firman setiap hari. Itu yang terbaik. Ya. Jangan ada perkataan kotor, ikut-ikutan orang, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang perkataan ini dia bisa menyakiti orang, bisa melukai orang, saudara. Padahal jauh jaraknya, tapi bisa terluka. Ya, firman Tuhan bilang ada orang yang perkataannya tajam seperti pedang. Saya percaya di GBI Tanah Abang tidak ada yang demikian. Semua perkataannya manis seperti firman Tuhan. Amin, saudara. Tapi ada yang perkataannya tajam. Setiap ngomong nyelekit begitu. Tajam. Bisa terasa gitu di hati, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berikan tips, saya mau berikan kunci. Bagaimana supaya kita bisa menjaga perkataan kita. Ini ayat yang terakhir. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Ayatnya panjang. Saya mau bacakan, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ini mengenai dosa lidah. Dosa karena lidah. Ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api,
ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, yang penuh dengan racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara yang dikasihi, ini adalah dosa karena lidah. Yakobus berkata, semua binatang liar, menjalar, binatang-binatang liar, itu telah dijinakan dan dapat dijinakan oleh sifat manusia. Kapal yang besar itu bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Oleh kehendak jurumudi. Tetapi Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah, saudara. Dosa karena lidah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjinakkan lidah? Ayat 11. Perhatikan baik-baik. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Air tawar, air pahit keluar dari mata air yang sama. Tentu nggak bisa, saudara. Kalau mata airnya tawar, dia akan keluar air yang tawar. Kalau mata airnya pahit, dia akan keluar air yang pahit. Ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Tidak bisa, saudara. Pohon ara dia akan menghasilkan buah ara. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini. Kalau kita mau menjinakkan lidah, itu harus dari sumbernya. Kalau sumbernya tawar, dia akan keluar tawar. Kalau sumbernya pahit, dia akan keluar pahit. Kalau sumbernya manis, dia akan keluar manis. Nah, pusat dan sumber kehidupan manusia itu ada di dalam hati, saudara. Kalau hati kita dipenuhi dengan kepahitan, kebencian, dengki, dendam, maka yang keluar dari mulut kita itu ada perkataan-perkataan yang pahit, yang benci, dendam. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, hati kita dipenuhi dengan anugerah dari Tuhan, maka yang keluar juga adalah kasih, kebaikan, dan anugerah. Kalau dalam hati kita merasa Tuhan tidak pernah menghakimi kita, Tuhan begitu baik, begitu penuh dengan kasih, maka di dalam hidup ini saya mau katakan, perkataan kita juga tidak akan pernah menghakimi orang, saudara. Saya berdoa biar di tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Tanah Abang, itu memiliki karakter yang lebih baik lagi. Memiliki integritas. Sehingga kita hidup dikenan oleh Tuhan. Boleh naik ke atas gunungnya Tuhan, saudara. Dan yang kedua, kita hidup diberkati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita hidup mengasihi Tuhan, saudara. Dan mengasihi sesama. Yang kedua, dengan cara kita jaga perkataan kita. Ucapkan yang baik, saudara. Saya percaya hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Setiap pagi saya biasakan diri saya bangun, ya, berdoa dan mengucapkan firman-firman Tuhan, saudara. Ya, yang paling sering ya tentu Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Saya ucapkan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Perkatakan yang baik. Kadang-kadang saya perkatakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saya ucapkan saudara, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ucapkan firman saudara. Bangun tidur, biasakan ucapkan firman. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jikalau Tuhan mengingatkan kita tentang sesuatu, mari jangan keraskan hati kita. Izinkan Tuhan hari ini membentuk dan mengubah hidup kita, agar kita punya integritas dan karakter yang semakin baik. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tangan. bentuklah turut kehendak. Pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Izinkan pagi hari ini Tuhan menjamah kita. Izinkan pagi hari ini Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Oh rala bala 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 bala. Oh rala bala 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 bala. Sekali lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari biar musik saja, naikkan pujian ini dari awal, kita mau berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Ketika kita memiliki integritas, maka yang pertama kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kita diizinkan untuk naik ke atas gunungnya Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus. Dan yang kedua, ketika kita memiliki integritas yang baik, maka kehidupan kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana agar kita memiliki integritas yang lebih baik. Yang pertama, kita harus hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita tahu mengasihi Tuhan artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mendengar suaranya. Mengasihi Tuhan itu artinya kita memiliki kasih yang mula-mula. Memberi waktu, memberi diri, memberi uang yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mengasihi bagaimana agar kita memiliki integritas yang lebih baik. Ialah agar kita menjaga perkataan kita seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Jemaat GB Tanah Abang berlimpah-limpah. Mereka akan terus naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau ada di antara mereka yang sakit dan lemah, hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka semua terus kuat di dalam Tuhan. Tidak ada yang gugur.
Mereka semua maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mau agar ini boleh menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, biarlah kita kembali sedikit mengingat tentang kebaikan Tuhan. Mari masing-masing berdoa. Ingat bagaimana Dia menebus kita. Dia menjamah kita. Dia menerima kita apa adanya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami mengingat siapakah kami dahulu di luar Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa. Kami tahu upah dosa itu maut, mati. Tapi Tuhan yang tidak berdosa telah mati gantikan kami di atas kayu salib. Sungguh kalau kami merenungkan betapa baiknya Engkau itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta hamba-hamba Tuhan yang melayani bisa maju ke depan. Tuhan berkati perjamuan ini. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang ada di depan. Biarlah kami layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Karena salibmu ku hidup. karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa satu melakukan mujizat-mujizat-Mu karena salibmu Kami menang sebab Engkau yang berkuasa. hanya satu karena salibmu ku hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Saudara. Saya percaya ada kuasa di balik perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Masing-masing bilang terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat kasih setiamu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Bala-bala-bala. Kasih setiamu, kebaikan kemurahanmu Tuhan. Bala-bala-bala-bala. Mari semua bilang terima kasih. Semua bersekutu dengan Tuhan. Oh terima kasih Yesus Tuhan. Oh bala-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 bala. Mari yang ada di rumah-rumah terus ucap syukur. Oh terima kasih Tuhan. Oh mari kita angkat kedua tangan kita. Yang ada di rumah-rumah, yang ada di Zoom, angkat tanganmu. Terima urapan yang baru dari Tuhan. Terima kuasa daripada Tuhan. Oh mari terima dengan iman Bapak Ibu Saudara. Terima kuasanya, terima pengurapannya, terima anugerahnya, terima mujizatnya, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kekuatan yang baru dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi siang hari ini kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi siang hari ini kami telah menerima pengurapan yang baru dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau memberkati gerejamu GBI Tanah Abang. Penuaian jiwa beribu-ribu laksa itu terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Oh api Pentakosta yang ketiga bernyala-nyala atas gerejamu tempat ini. Kebangkitan anak-anak muda, generasi Yeremia dibangkitkan atas GBI Tanah Abang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan,
kami mau kembalikan kepada Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sedarni buat firman Tuhannya, Tuhan Yesus berkati. Shalom buat jemaat yang menghadiri ibadah online hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Saya juga rindu menyambut jika ada jemaat yang baru bergabung bersama kami. Selamat bergabung dan mari kita bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan Yesus. Selama pandemi COVID-19 ini, pelayanan GB Tanah Abang akan berjalan seperti biasa. Kunjungan jemaat yang sakit, pelayanan kematian, pelayanan baptisan, penyerahan anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Saatnya kita untuk memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami boleh memberi kembali. Mari sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, yang Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di Tanah Abang ini Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah siang hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang dari tempat ini dan selesai ibadah Zoom yang ada di rumah-rumah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang intim dan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai kepada Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang menerima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. God bless you. Happy Sunday to all of you. God bless. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan memisahku, lewati badan tak akan ku goyah. Tetap teguh
ku teguh mengikutimu. Sebab itu kami tidak akan ragu mengikutmu Tuhan. Tidak akan buku apa hidup dalam buku benar, pegang hidupku di tanganmu. Oh, kau meneguhkan langkahku, Yesus, ku berjalan di oh, sama-sama. Tuhan Engkau perisaiku, lewati badai takkan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sebab kau Yesus Tuhan, kami takkan gentar, takkan takut. Oh, kami yakin, sebab Yesus beserta kami. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu. Tuhan Engkau perisaiku, lewati badai takkan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu.